Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi masih penerapan fungsi linear khusus malam ini. Kali ini kita akan membahas surplus. Nah, minggu lalu konsumen, sekarang surplus produsen. Oke. Sebentar, ada yang tingtung. Nah, sudah ada bergabung. Nah, kita lanjutkan. Ini penerapan fungsi linear. Saya ulas sedikit tentang surplus konsumen terlebih dahulu untuk brush up ya. Oke. Pointer, pen, saya pengen warna merah biar berbeda. Biru lah. Nah, surplus konsumen ini minggu lalu sudah kita belajar. Surplus konsumen ya customer surplus. Nah, jadi intinya bahwa dalam proses jual beli barang yang dibeli dengan harga sekian, dengan kebutuhan sekian, keuntungannya sekian, ini berpengaruh terhadap pembeli sama penjual, bahwa ketika barang dijual apakah pembeli mendapatkan keuntungan. Nah, maksudnya bukan keuntungan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk manfaat dan sebagainya ya. Itu bukan melulu tentang uang. Oke. Seperti itu. Jadi keuntungan yang didapat dari pembeli, ya, customer ya. Nah, di sini ada grafik seperti ini. Ini fungsi dari penawaran, permintaan maksudnya dari konsumen. Di sini ada segitiga yang berasal dari titik E atau titik keseimbangan. Keuntungan konsumen itu ada di atas di sini. Dari fungsi permintaan kayak segitiga ini ya. Nah, ini menghitungnya kalau lupa bentuknya segitiga berarti menggunakan rumus segitiga. Nah, di sini ada contoh bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah sebagai berikut. Hitunglah besarnya surplus jika harga barang segini dan harga pasarnya turun menjadi 60, surplus konsumen yang baru berapa? Ya, ini kita pertama buat grafiknya dengan cara mencari titik potong, lalu kita gambarkan. Nah, sekarang dari fungsi linear tersebut kita ambil keuntungannya berapa kalau harganya 80. Berarti ketika harga 80 kita cari barang yang terjual itu berapa. Ternyata barang yang terjual adalah 10. Sehingga keuntungannya kita menggunakan rumus segitiga, yaitu dari 120 di sini dikurangi 80, oke. Lalu dikalikan 10, yaitu titik ininya ya, tadi barangnya terjual 10. Nah, lalu dibagi 2. Ini rumus segitiga. Tingginya dari 80 ke 120 yaitu 40. Lebarnya ya dari 0 sampai ke 10 ini, berarti 10 ya, dibagi 2. Didapat 200, sehingga surplus yang didapat adalah 200. Ketika harganya turun 60, ya berarti barang yang terjual dengan harga 60 berapa? Oh, ternyata yang terjual itu 15. Nah, lalu rumusnya bagaimana? Ya berarti tingginya ya dari 60 ke 120 ya berarti 60 dikali lebarnya yaitu dari 0 sampai ke terjualnya di harga 15 kuantitinya, barangnya ada 15. Di sini 15 lalu dibagi 2. 60 kali 15 90 bagi 2 45. 450 ya maksudnya. Oke. Surplus harga 60 adalah 450. Oke, itu surplus konsumen yang dilakukan yang kita pelajari minggu lalu. Oke. Sekarang kita
berbicara tentang surplus produsen. Oke. Warnanya kita ganti lagi menjadi merah. Oke. Jangan merah deh. Biru ya. Oke, biru. Oke. Surplus produsen atau produsen surplus adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjualan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Untuk mengukur surplus produsen ini kita harus mengetahui persamaan kurva penawarannya terlebih dahulu dari suatu produk. Oke, agar bisa diketahui nilai biaya minimum yang bersedia dijual oleh produsen atas produk tersebut ya. Secara melihat titik potong antara kurva penawaran dengan sumbu harga dari produk tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur jumlah yang sebenarnya diterima oleh produsen dengan melihat pada harga keseimbangan pasar dari produk tersebut. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga yang sebenarnya. Produsen jual atau harga keseimbangan pasar. Oke, ini ada contohnya. Besarnya nilai surplus produsen bergantung pada harga yang sebenarnya yang dijual oleh produsen atas produk tersebut. Jika harga sebenarnya yang dijual produsen naik, maka surplus produsen akan bertambah. Dan jika harga sebenarnya yang dijual produsen itu turun, harganya turun, nah surplusnya juga akan berturun keuntungannya. Oke, di sini ada seperti ini. Yang pertama kita lihat ini ada garis, ini adalah persamaan dari fungsi penawarannya. Ini yang ditawarkan dari pabrik. Nah, didapat di sini titik E-nya, keseimbangan pasarnya ya. Kalau tadi fungsinya turun, kalau penawaran, oke, saya tulis misalnya aduh, maaf. Oke, saya garis dulu saja. Oke, nah tadi kurva penawarannya, permintaannya kira-kira seperti ini. Nah, tadi keseimbangan apa namanya keuntungan dari konsumen itu ada di sini ya, di atas ini. Oke. Nah, sekarang kita ada kurva atau garis persamaan penawaran. Keuntungannya itu dari keuntungan penjual atau produsen ini di segitiga bawah ini. Dengan ketinggian ya batasnya di E ini. P-nya berapa? Ya. Lalu untuk menghitung segitiga ini, keuntungan dari produsen, rumusnya sama, yaitu menggunakan rumus segitiga. Nah, ya, rumusnya apa? Ya, rumus segitiga ya. Oh, ini ada disertakan di sini. Rumus segitiga. Oke. Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Oke, di sini kalau misalnya dari 5 sampai 15 berarti tingginya 10. Dari titik P ini ke titik E ini kita lihat misalnya nih Q-nya berapa. Q-nya misalnya 10 ya, berarti 10 dikali 10 bagi 2 misalnya. Oke, kita contoh soal saja. Yang pertama, jika diketahui fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 15 plus 3Q, di mana P adalah harga produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Hitunglah surplus produsen jika harga pasarnya 60 per unit. Nah, jika harga pasarnya naik dari 60 menjadi 70 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru. Oke, yang pertama kita buat apa namanya gambarnya dulu ya, garisnya bagaimana. Seperti biasa, yang pertama dari penawaran itu penawaran dia memotong sumbunya di mana. Oh, ini ketika Q-nya 0, P-nya 15. Ketika P-nya 60, Q-nya 15. Nah, jadi
Di sini ada 0,15 dan 15,60. Lalu kita gambar seperti ini. Gambar. Nah, setelah jadi, ini kurva penawaran. Lalu kita cari yang tadi keuntungannya jika dijual soal yang pertama itu 60. Oke, sekarang kalau dijual dengan harga 60 di sini price-nya 60. Oke. Keuntungannya berapa? Ya kita masukkan ke persamaannya yaitu price-nya ketika 60. Nah, P sama dengan 15 plus 3Q. Oke. Ini adalah persamaannya. P-nya kita ganti 60, 15 plus 3Q. 60 kurangi 15, 45. Oke. 45 sama dengan 3Q. Berarti sama-sama dibagi 3, 60 dibagi 3 sama dengan 60. 60 kurangi 15 kan 45. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Berarti Q-nya 15. Oke, keuntungannya berapa kalau Q-nya 15? Nah, di sini kita hitung ya. Struktur produsen pada saat harga 60. Oke, kita ketahui bahwa tingginya tadi dari sini ini titik 15 ya, tadi 15,0 0,15. Tingginya berarti dari 15 ke 60 adalah 45. Itu 60 kurang 15 45 ya. Oke, kita tulis 45. Lalu lebarnya ya tadi udah dihitung barusan ya 15. Lalu 45 kali 15 bagi 2. Hasilnya 337,5. Oke. Jadi surplus produsen dengan harganya 60 adalah sebesar 337,5 rupiah. Sekarang kalau harganya dinaikin. Oke. Untungnya naik enggak? Oke, kalau harganya dinaikkan maka kita coba price-nya menjadi 70. Oke, kita hitung ulang misalnya P sama dengan 15 plus 3Q. Maka P-nya kita ganti 70 sesuai soal. 15 ditambah 3Q. Oke, sebentar. Kalau nggak salah ini, wah, ngehang. Jangan hilang. Wah, bener, hilang. Oke, saya lihat soalnya dulu. Kalau nggak salah, soalnya agak salah itu. Oh iya, benar. Saya waktu itu mencatat salah soal. Saya masih ingat ya. Nah, kita benerin. Nah, ini. Kalau ini mohon maaf tadi ngehang laptopnya jadi apapun yang dicatat itu hilang. Oke ya, saya sekali lagi mohon maaf. Oke, nah, oke. Sekarang kalau misalnya ketika harga 75. Oke, kalau yang di soal ini 70 ya. Oke, kalau sekarang kita coba yang harganya 75. Oke. Nah, ketika harga 75 berarti P sama dengan 15 plus 3Q. P-nya kita ganti 75. Oke, sama dengan 15 plus 3Q. Maka 75, 15 pindah ke kiri jadi negatif 15 plus sama dengan 3Q. Pak, jelek Pak tulisannya. Oke, saya perbaiki. Nah. Oh, sebentar. Nah.
Oke. 75 dikurangi 15 sama dengan 3Q. Sehingga ini 50 70 60 ya, maaf, 60 sama dengan 3Q. Artinya Q sama dengan 60 per 3 atau Q sama dengan 20. Oke, P-nya 75, Q-nya 60. Sehingga keuntungan kayak 75. Berarti di sini dari 15 ke 75 berarti berapa? Sama dengan 75 kurangi 15 dikali Q-nya 20 ya, 20 per 2. Oke, 20 bagi 2 10 ya. 75 dikurangi 15 60. 60 dikali 10 berarti 600. Jadi keuntungan sama dengan 600. Oke. Oke, sebentar. Ternyata di bukunya juga salah ya. Nah, ini yang benar ya. Ya, ketika dijual 70, maka kuantitinya itu 20 sehingga 20 di sini. Lalu price-nya itu dari 15 sampai 75 berarti 60. 60 kali 20 bagi 2 yaitu 600 sehingga keuntungannya 600. Oke. Ini di bukunya seperti ini ya. Oke, ya ini ada keterangan yang ditulis di bukunya ini. Ini 20, di sini ditulis 20. Tapi kalau di catatan di bukunya ini malah ngitungnya 15 bukan 20. Oke, jadi keuntungnya 600 ya, benar ya. Ini 600. Yang barusan kita hitung benar. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang surplus total. Oke. Di save dulu lah. Ya, masih semangat belajarnya? Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya surplus total. Surplus total itu surplus konsumen dan surplus produsen yang telah kita pelajari adalah menghitung kesejahteraan konsumen dan produsen secara terpisah. Sekarang kita menghitung kesejahteraan konsumen dan produsen secara bersama yang biasa disebut sebagai surplus total atau manfaat ekonomi neto atau kesejahteraan total. Jadi, surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Atau di sini core surplus total adalah surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, intinya sih nah di sini ada surplus konsumen yang sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurangi dengan nilai yang dibayar oleh pembeli. Surplus produsen sama dengan nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual dikurangi dengan biaya bagi penjual. Sehingga TS dirumuskan. Nah, surplus total manfaat yang diterima konsumen dikurangi nilai yang dibayar. Ditambah dengan nilai yang diterima penjual dikurangi biaya penjualan. Nah, sama-sama memiliki biaya atau nilai yang dibayar dan modal yang dibayar. Nah, itu dihapus sehingga surplus total itu nilai manfaat bagi pembeli ditambah nilai manfaat dari penjual. Ini salah ketik. Dan nilai manfaat
surplus total itu sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurangi nilai biaya bagi penjual. Oke. Nah, ini gambarnya. Yang bagian ini kan persamaan penawaran ya. Penawaran. Nah, kalau yang ini permintaan dari customer atau pembeli. Nah, keuntungan dari pembeli itu yang segitiga kuning ini. Kalau keuntungan dari produsen segitiga yang warna hijau. Nah, untuk menghitung keduanya ya ini tinggal ditambahkan ya. Keuntungannya kita hitung dulu baru ditambahkan. Contohnya di sini, bila diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah PD sama dengan 120 dikurangi 4Q, dan fungsi penawarannya PS sama dengan 15 plus 3Q. Hitunglah besar surplusnya. Nah, pertama-tama kita membuat gambarnya dulu. Oke, saya lewat saja ya. Ini sudah bisa lah, saya yakin. Yang pasti kita buat garisnya, yang mana kurva penawarannya kita cari titik potong pada saat Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya sama dengan 0 didapat P-nya 120. Lalu ketika P-nya sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 0, Q. Berarti 120 sama dengan 4Q atau Q sama dengan 30. Lalu yang PS pun sama demikian sehingga didapat garis seperti ini. Oke, dan titik keseimbangannya adalah, oh ini belum dicari nih. Oh ini keseimbangan pasarnya. Karena yang disajikan P sama dengan P, maka rumusnya keseimbangan pasarnya kita gunakan saja yang P sama dengan P. Oke. Didapat Q-nya 15, sehingga kalau Q-nya 15, maka kita gunakan aja PS atau PD ya. Didapat P-nya, price-nya itu 60. Jadi didapat keseimbangan pasarnya itu 15,60. Terjual 15 dengan harga 60. Oke, seperti ini. Lalu kita menghitung keseimbangan pasarnya. Oke, kita coret-coret di sampingnya saja. Ini keuntungan bagi pembeli dari 60 sampai 120. 120 dikurangi 60 sama dengan 60. Oke, keseimbangan pasarnya di sini udah tahu ya. Tadi lupa 15,60. 15,60. Ya betul ya. Ini 15, ini 60. 15,60. Berarti sejauh 15 ya. Jadi segitiga yang atas bagi pembeli tingginya 60, lebarnya 60. Nah, kalau yang penjual yang bawah dari sini sampai sini. Ini titiknya sumbu X-nya pada sangat 0, X-nya sangat 0 berarti PS-nya 15. Oke, benar nggak ya? Oke, produsen nih 0,15. Oke. 0, X-nya 0, Y-nya 15. Kayak benar ya. Berarti dari 60 dikurangi 15 sama dengan 45. Oke, berarti ini ketinggiannya 45. Oke. Sehingga surplus konsumen, nah surplus konsumennya berarti 60 15 ya. Oke, 60 dikali 15 bagi 2, 450. Oke. Keuntungan produsennya, surplus produsennya 45 dan 15. Berarti 45 dikali 15 bagi 2. Oke, keuntungannya 337. Sehingga surplus totalnya itu ya tinggal ditambahin ya. Oke, 450 ditambah 3375 didapat 787,5. Didapat surplus total adalah 787,5. Oke. Seperti itu. Ini gambarnya.
Sama ya. 15, 120, 60, ininya 15. Oke. Oke. Pertemuan kali ini untuk menghitung surplus dicukupkan apabila ada yang kurang jelas atau ingin diulangi atau dijelaskan ulang, dipersilahkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, diulangi atau ditanyakan? Ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup.